Perkenalkan, nama saya Irawati Borutobing Amilifa. Saya bekerja di Puskesmas Medan Lamphan sebagai asisten apoteker terampil. Di sini saya akan membawakan bedah modul harmonis beserta implementasinya di tempat kerja dengan pengampu materi Ibu Yang Nur Mahlia SS Menkes dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Yang dimaksud dengan harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Adapun kalimat afirmasi dari core value harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan kata kuncinya, yang pertama peduli, kedua perbedaan, yang ketiga selaras. Pentingnya suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang. Keanekaragaman yang terdapat di Indonesia mengakibatkan Indonesia rawan terhadap konflik. Adapun beberapa jenis konflik, yang pertama konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Adapun dampak dari konflik, yang pertama suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman, kedua pekerjaan terbengkalai, yang ketiga kinerja menjadi buruk, yang keempat pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Etika ASN sebagai individu dalam organisasi dan masyarakat. Perubahan mindset. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan kepada pasien. Peran ASN harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Tiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Adapun panduan perilakunya adalah yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kedua suka menolong orang lain, ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi dari panduan perilaku yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contoh implementasinya menghargai setiap pasien yang datang apapun latar belakangnya. Panduan perilaku yang kedua, suka menolong orang lain. Contoh implementasinya, membantu tugas rekan di puskesmas. Panduan perilaku yang ketiga ialah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh implementasinya adalah hubungan selaras atasan dengan bawahan. Sekarang kita masuk kepada video implementasi di tempat kerja.